Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam renungan malam GKJ Semarang Timur, Sabtu 7 Mei 2022. Pada malam hari ini nats kita diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami sujud ke hadirat tahta-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh menyelesaikan tugas-tugas kami di sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dan malam ini Tuhan kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar, tapi biarlah Roh Kudus memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Gembalakanlah dengan Kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah salah satu mazmur yang sangat terkenal. Sudah digubah menjadi lagu dalam berbagai versi. Di dalam Mazmur 23 ini digambarkan bagaimana tangan Tuhan yang sungguh luar biasa menjaga manusia umat pilihannya sebagai seorang gembala. Mengapa gambaran seorang gembala ini digunakan oleh pemazmur? Pekerjaan gembala sangat tidak asing di tanah Israel. Yang nampaknya pekerjaan yang sangat sederhana, tetapi punya tanggung jawab yang amat berat bagi kelangsungan hidup ternak-ternaknya. Hidup ternak ini tergantung dari bagaimana peran gembala itu dilakukan. Dalam nats kita digambarkan dengan lengkap bagaimana peran seorang gembala itu. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan fisik, yaitu membawa ke padang yang hijau, segar dan melimpah dengan air. Tidak hanya itu, ternyata peran seorang gembala adalah juga memberikan kebutuhan rohani, yaitu membawa kepada jalan yang benar.
Peran seorang gembala yang Tuhan teladankan berikutnya adalah sebagai penolong dan pelindung pada saat sulit, pada saat mengalami ancaman, tekanan, dan gangguan. Pada ayat yang keempat dan kelima. Kemudian peran gembala yang berikutnya adalah menyediakan apa yang diperlukan. Apa yang diperlukan saat itu, bahkan sampai melimpah ruah seumur hidup. Peran gembala yang baik berikutnya adalah memberikan semangat dan kekuatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Allah lakukan terhadap umat pilihannya. Sangat lengkap, sangat terinci, bahkan seluruh aspek kehidupan umatnya ada di dalam pengawasan Tuhan, ada di dalam kekuasaan Tuhan, dan ada di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, apa yang Allah lakukan di dalam perjanjian lama itu diteladankan oleh Yesus Kristus dengan begitu sempurna. Yesus melakukan perannya sebagai gembala dengan penuh totalitas, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya untuk domba-domba yang tersesat, untuk mencari yang terhilang, untuk menolong dan merawat yang terluka, untuk melindungi domba-domba yang ada di dalam ancaman dan bahaya. Dan tidak hanya itu, peran gembala yang dilakukan oleh Yesus kepada dombanya, Ia memberi makan bagi yang kelaparan. Dan semuanya itu dilakukan oleh Yesus begitu baik, begitu sempurna. Ya, gembala, sebuah profesi yang nampaknya sederhana, namun memiliki makna yang amat mendalam. Karena apa? Karena dia memberikan totalitas hidupnya bagi yang digembalakan. Tidak dilakukan dengan terpaksa, tapi dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tema kita pada saat ini, gembalakanlah dengan kasih, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkup yang sempit, kita juga berperan sebagai gembala dalam tanda kutip. Dalam keluarga, kita punya peran masing-masing. Entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Demikian juga di dalam masyarakat, mungkin kita memiliki andil-andil tertentu, peran-peran sosial yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat di mana kita berada. Atau di tengah-tengah jemaat Tuhan. Maka marilah semangat dan spirit seorang gembala itu menginspirasi kita semua. Mari kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh totalitas, dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan dan pamrih. Marilah kita hadir sebagai seorang pengayom yang mampu membawa suasana aman dan tenang, mampu menjadi penolong bagi orang lain, menghibur bagi orang yang susah dan dalam keadaan berduka. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kiranya ketulusan hati
dan apa yang kita lakukan dengan menolong, kita lakukan dengan tanpa pamrih. Dan saat ini, itulah sikap yang sangat dibutuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa sekarang, mengasihi tidak cukup hanya diucapkan, tidak cukup hanya didiskusikan, atau dikhotbahkan, tapi seharusnya mengasihi menjadi sebuah perilaku yang ajeg dan menetap dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mengasihi tidak hanya pada momen-momen tertentu, pada hari-hari besar tertentu dalam kehidupan kekristenan kita, tapi mengasihi, marilah itu kita jadikan totalitas hidup kita. Mengasihi, perwujudan kasih, marilah kita lakukan seperti yang diteladankan oleh Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Panggilan ini wajib kita lakukan. Mengapa, Bapak Ibu? Ya, karena kasih Sang Gembala itu sudah terlebih dahulu kita terima. Penyertaan, pimpinan, topangan dari Sang Gembala itu sudah selalu kita rasakan. Maka tanggung jawab kita adalah membagikan itu semua kepada sesama kita melalui peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dimanapun kita berada, apapun peran kita, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kiranya Sang Gembala Agung itu terus menginspirasi kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami melalui keteladanan-Mu sebagai seorang gembala. Baik apa yang disaksikan oleh pemazmur di dalam Perjanjian Lama, dan kami boleh melihatnya di dalam kehadiran-Mu di dunia ini. Maka tolonglah ya Tuhan, biarlah peran-peran gembala itu menginspirasi kami, supaya peran yang Tuhan percayakan kepada kami boleh meneladani Engkau sebagai seorang gembala, memberikan totalitas hidupnya dengan penuh kasih, dengan ketulusan, dengan tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan kami akan beristirahat. Tuhan menjaga, melindungi kami agar kami beristirahat dengan nyaman. Badan kami disegarkan kembali, sehingga esok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat. Ampuni kami Tuhan, bila sepanjang hari ini kami belum mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan baik dan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.